Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Sebelum mulai, makasih banget udah nyempetin waktu buat nonton. Di video kali ini aku bakal bahas satu topik yang sebenarnya sering banget kita temui tapi jarang kita sadari, yaitu pengaruh personalisasi dalam pemasaran produk. Jadi gini, sekarang tuh hampir semua hal serba cepat, serba digital, dan serba canggih. Contohnya seperti kita lagi scroll TikTok, tiba-tiba muncul iklan barang yang kebetulan banget lagi kita butuhi. Atau lagi buka Shopee, tiba-tiba rekomendasinya pas banget sama selera kita. Nah, itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari personalisasi dalam pemasaran. Nah, sebelum masuk lebih jauh, aku kenali diri dulu biar lebih akrab. Nama aku Angelita Primulana dengan NIM 2530821098 dari program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan di video ini aku mau ngajak kalian buat ngeliat gimana sih sebenarnya personalisasi itu bekerja, kenapa perusahaan-perusahaan sekarang pada ngandelin strategi ini, dan apa pengaruhnya ke kita sebagai konsumen. Aku bakal bahas dengan contoh nyata, pengalaman pribadi, dan beberapa fakta yang bikin kita mikir, oh ternyata gitu ya cara mereka menarik perhatian kita. Pokoknya di video ini aku pengen ngejelasin dengan cara santai, gampang dipahami, dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi siapkan diri kalian karena setelah ini kita bakal masuk di pembahasan yang seru banget tentang gimana personalisasi bisa bikin pemasaran produk lebih efektif dan bahkan kadang bikin kita jadi lebih boros tanpa sadar. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Pertama, apa sih personalisasi pemasaran? Personalisasi adalah strategi untuk memahami kebutuhan, kebiasaan, dan referensi pelanggan, lalu memberikan penawaran yang relevan dan lebih pribadi. Tujuannya simple, yaitu biar pelanggan merasa dipahami dan lebih nyaman berinteraksi dengan brand. Personalisasi punya beberapa manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan konferensi karena tawarannya sesuai kebutuhan pelanggan. Kedua, meningkatkan keterlibatan pelanggan jadi lebih tertarik dan aktif. Yang ketiga, membangun loyalitas karena pelanggan yang lebih relevan bikin pelanggan lebih betah. Dan yang terakhir, lebih efisien dalam pemasaran karena target lebih tepat sasaran. Contoh paling dekat adalah Netflix. Rekomendasi film dan series yang muncul di beranda kita itu hasil personalisasi berdasarkan tontonan sebelumnya. Terus pemasaran modern dan era digital. Di pemasaran modern itu fokusnya sudah bukan cuma jualan tetapi membangun hubungan. Di era digital, personalisasi makin gampang dilakukan karena ada data dan teknologi. Fun fact, 91% konsumen lebih suka brand dan menawarkan pengalaman personal. Dan personalisasi sangat penting karena kita meningkatkan loyalitas dan daya saing bisnis. Menurut Kotler, manajemen pemasaran adalah proses merencanakan dan menjalankan strategi untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan. Di era digital, proses ini sangat penting pada data dan personalisasi. Selanjutnya ada STP. STP singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan lokasi, demografi, psikografi, atau perilaku. Yang kedua, targeting. Targeting memiliki kelompok mana yang paling tepat untuk dilayani. Ada beberapa macam strategi, yaitu undifferentiated niche and micro dan marketing. yang terakhir ada positioning. Positioning adalah bagaimana sebuah produk ingin dipersepsikan di benak pelanggan, misalnya fitur, manfaat, harga, atau penggunaan. Ada juga yang disebut 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Keempatnya harus saling mendukung supaya strategi pemasaran berjalan efektif. Selain 4P, ada juga bauran pemasaran 7P yang biasanya dipakai buat bisnis jasa. Ada 3 tambahannya. Yang pertama ada people, yaitu orang yang melayani pelanggan. Yang kedua proses, gimana alur pelayanan. Dan yang ketiga ada physical efficient, bukti fisik seperti tampilan, tempat, atau testimoni. Definisi personalisasi. Personalisasi di sini artinya memberikan pelanggan yang unik untuk setiap konsumen, bukan cuma berdasarkan segmentasi umum, tapi berdasarkan preferensi personal. Nah, personalisasi berdampak besar. Yang pertama ada keterlibatan meningkat. Pelanggan lebih sering berinteraksi. Dan yang kedua, penjual naik. Pelanggan menemukan produk yang tepat. Dan yang ketiga, loyalitas jangka panjang. Kepercayaan
kepercayaan pelanggan makin kuat. Efektivitas personalisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama ada demografi dan psikografi, memahami gaya hidup dan minat. Yang kedua ada teknologi dan data. AI dan big data sangat berperan. Dan yang terakhir, persaingan dan diferensiasi. Personalisasi jadi strategi perbedaan. Personalisasi juga harus melihat faktor budaya dan ekonomi. Contohnya McDonald's menyesuaikan menu di setiap negara. Dari sisi ekonomi, penyesuaian bisa berupa harga, diskon, atau pesan hemat biaya. Nah, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, sebenarnya personalisasi itu sudah sangat sering kita temui, misalnya saat kita membuka Shopee atau Tokopedia. Ketika saya mencari satu produk tertentu seperti tas atau skincare, keesokan harinya halaman beranda langsung menampilkan rekomendasi produk yang masih berhubungan dengan apa yang saya cari. Jadi apa yang muncul di layar kita memang sudah disesuaikan dengan minat kita. Sebelum personalisasi ini berkembang, saya cukup sering merasa terganggu dengan iklan-iklan yang tidak ada relevansinya sama sekali. Misalnya ketika saya sedang mencari informasi untuk tugas, tiba-tiba muncul iklan dan tidak ada hubungan dengan kebutuhan saya. Rasanya mengganggu dan membuat fokus menjadi terpecah. Sekarang iklan yang muncul jauh lebih relevan. Ketika saya sedang mencari sesuatu, misalnya pakaian atau perlengkapan tertentu, iklan yang muncul di Instagram atau TikTok bisa mengikuti apa yang saya butuhkan. Perubahan ini membuat pengalaman mengubah aplikasi menjadi lebih nyaman. Karena informasi yang ditampilkan benar-benar sesuai dari pengalaman tersebut, kita terlihat bahwa personalisasi memberikan pengaruh yang sangat cukup besar. Iklan yang tidak relevan cenderung membuat pengguna merasa terganggu, sedangkan iklan yang sudah personalisasi justru membuat kita menemukan produk atau informasi yang lebih tepat. Adapun kesimpulan dan rekomendasi, personalisasi pemasaran modern meningkatkan keterlibatan, penjualan, dan loyalitas pelanggan. Sukses jangka panjang memerlukan inovasi yang seimbang dengan privasi dan etika. Untuk memaksimalkan potensi personalisasi, berikut rekomendasi kuncinya. Yang pertama, data dan etis akurat. Kumpulkan data pelanggan secara jujur, transparan, dengan izin. Pastikan data akurat, aman, dan hormati privasi. Yang kedua, padukan strategi pemasaran, gabungkan STP, segmentasi, penargetan, penentuan posisi dengan bauran pemasaran, produk, harga, tempat, dan promosi. Melalui personalisasi digital, contohnya rekomendasi produk, penawaran lokasi, iklan relevan, dan yang ketiga, evaluasi dan adaptasi. Pantauan hasil personalisasi dan lakukan uji coba rutin, optimalkan rekomendasi otomatis dengan AI. Jadi teman-teman, itu dia pembahasan lengkap dari aku tentang pengaruh personalisasi dalam pemasaran produk. Semoga dari penjelasan tadi kalian bisa lihat bahwa personalisasi itu bukan cuma sekedar iklan nyasar yang tiba-tiba muncul, tapi ada proses panjang dan strategi yang memang dirancang buat bikin kita sebagai konsumen merasa lebih dekat sama produk yang ditawarkan. Kalau dipikir-pikir, dunia pemasaran sekarang tuh jauh lebih beda dari dulu. Dulu kita cuma lihat dari iklan di TV atau poster jalanan, tapi sekarang semua terasa lebih personal. Kadang sampai kita sendiri bingung, ini kok tahu banget sih apa yang dibutuhin. Nah, itu bukan kebetulan personalisasi, tapi balik lagi semua bergantung ke cara kita merespon. Kita yang harus tetap bijak tanpa sadar dan tetap bisa kontrol diri ketika dihadapi sama iklan-iklan yang terlalu menggoda. Dan dari sisi perusahaan, personalisasi ini sebenarnya jadi salah satu cara memperbaiki hubungan antara brand dan pelanggan. Karena ketika seorang merasa dimengerti, otomatis dia akan merasa lebih nyaman dengan brand tersebut. Tapi tentu itu harus dilakukan dengan tetap menjaga privasi dan kenyamanan konsumen. Kalau enggak, malah bisa bikin orang jadi enggak percaya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku tahu waktu kalian berharga dan aku senang banget bisa nemenin kalian lewat penjelasan ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa nyampe pengetahuan baru atau minimal bikin kalian lebih peka sama hal-hal kecil yang sering kita temui pas lagi belanja online atau scroll media sosial. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman soal iklan yang terlalu personal atau bahkan yang lucu-lucu, jangan ragu buat share juga. Kadang pengalaman pribadi kita bisa jadi insight baru juga buat orang lain.
Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak udah nyimak. Semoga hari ini menyenangkan. Sampai ketemu lagi.